Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goblok nih, bukannya dijawab kan tolol ya. Kali ini gue mau nerusin cerita tentang Siti Jenar. Jangan puyeng. Siti Jenar, menurut gue Siti Jenar menarik. Kalau gue pribadi, bahasa kalau orang sekarang mungkin ngefans, gue ngefans sama Siti Jenar. Kalau ditanya kenapa, gue juga nggak tahu kenapa bisa ngefans. Ditanya ajarannya nggak paham. Cuman gue dengar nama Siti Jenar, gue ngefans. Itu gimana, Boy? Ih, nggak apa-apa. Emang kenapa? Lu tanya dong baju gue nih. Tuh, ya. Iya. Enggak. Oh, ini warnanya apa nih? pink. Bukan. Merah campur oranye. Bukan pink. Bukan pink. Perpaduan ini. Tas deh. Tas deh. Oh. Keren nggak? Iya, Siti Jenar, orang yang dianggap pembawa ajaran yang menyimpang zaman dulunya. Cuman dari segi sosial dia pendobrak. Bahasa gue dia seorang pendobrak. Nggak ada lagi tataran kelas bawah, kelas atas, semua orang sama. Atau komunis. Bisa nggak dibilang komunis? Sebenarnya bukan komunis sih, Mat. Yang pantas itu kayak Soekarno, Presiden Soekarno. Apa? Nasakom. Nasakom. Iya, semua para kekasih Tuhan pasti ideologinya Nasakom. Nasionalis, agamis, sama komunis. Oh, dia nggak komunis berarti. Coba lo jelasin dulu, komunis itu bukan partai komunis. Iya. Karena kebanyakan orang wah komunis nih, partai PKI, bukan. Oh, kalau kata komunis orang udah khawatir. PKI orang udah gitu. khawatir, Nggak itu beragama, bahaya. Nggak beragama, ateis atau agnostik yang sekarang orang bilang. Berarti Itu salah kaprah. salah kaprah. Karena mereka mendengar dari katanya dan katanya dan katanya. Iya, gitulah. Gitu. Siti Jenar orang yang komunis. Wah, bahaya nih. Itu sebenarnya. Iya, karena dia bahaya makanya dia dimatiin. Dia dikerdilin sejarahnya. Di video yang kemarin gue bahas tentang kisah cinta Siti Jenar. Scroll ke bawah dah, scroll ke bawah. Di situ Siti Jenar pernah jatuh cinta Jatuh cinta sama Nafsa. anak dari Nggak begitu sih. kan kalau ada orang kagak inget ya kan. Jadi Ahmad At-Tawalud. kita bahas kisah-kisah romantis aja. Ya. Dan juga nama-nama apa yang disandang Sesina nanti. Ternyata seorang wali punya kisah romantis juga gitu. Seorang wali manusia gitu. Jadi pernah ngerasain yang namanya cinta. Kali ini Madit mau terusin. Kalau kemarin gua berhenti sampai di Nafsa, di situ Siti Jenar patah hati. Malam ini Madit mau terusin kelanjutan dari Nafsa, terus dia kawin sama ini sampai dia punya anak. Mau dilanjutin sama Madit. Dit, gimana Dit? Oke. Ceritain Dit. Tapi gue bakar rokok dulu nih. Nafsa. Di malam nih kita hidangin lah. Kalau orang bilang kita punya makanan, kita hidangin, namanya manakibnya Siti Jenar. Manakib Siti Jenar. Iya. Orang bilang tuh, kalau boleh dibilang, kalau orang bilang para kekasih Tuhan, para waliullah, sebenarnya kalau gue nih Mat, lebih demen tuh bintang jatuh. Maksudnya? Karena gue pernah dengar orang-orang bijak pernah berkata, Rasulullah tahu, kan gitu. Aku ini laksana bulan purnama. Para sahabatku itu ibarat bintang-bintang di langit, kan gitu. Ia adalah para kekasih-kekasihku, dia juga pasti kekasih-kekasih Tuhan, kan gitu. Maka barang siapa
di antara kalian kan gitu yang sudah mendaftarkan namanya menjadi para pencari Tuhan dan membulatkan tekad dengan keyakinan yang sungguh dan kemauan yang keras untuk dibariskan menjadi para pecinta-pecintanya kan gitu, maka yang disebut baik disebut itu namanya sang salik, baik para pencari dan para pecinta kan gitu. Coba tunjuk bintang di angkasa, jatuhkan ke dalam dadamu, kan gitu. Jadi maksud lu gitu? Iya, ikuti bintang itu, niscaya nanti di hatimu itu akan ada cahaya yang menerangi jalanmu untuk menuju ke sang yang kaya. Puitis banget ya. Itu kan versi gue kan gitu. Makanya gue demennya tuh sosok bintang jatuh. Tuh. Jadi lu termasuk orang yang puitis gitu? Iya, kan kalau lu kan lewat jalur melodi, ya kan? Iya, musik dengerin. Kalau lu kan lewat jalur bengong, ya kan? Beda, kita beda jalan. Wa man tasauna illa ayasau kan gitu. Semua orang beda jalan untuk pergi ke Tuhan. Ya udah, lanjut gimana Siti Jenar? Yang saya tahu gitu, sepengetahuan saya nih. Kenapa lu tertarik sama Siti Jenar? Itu karena kenapa? Ketika di luaran sana banyak orang bilang, wah sesat loh, begini loh, begitu loh. Karena kenapa? Orang-orang mereka itu hanya mendengar dari katanya dan menonton film dari yang bukan versinya. Gitu loh. Maka teruslah membaca sehingga ada satu keindahan membawa cakrawala baru bagi pengetahuan gue nih Mat gitu loh. Bahwa Syekh Jenar itu bukan seperti yang digambarin orang-orang. Jadi lu mulai tertarik sama Siti Jenar. Mulai tertarik sama Syekh Jenar itu karena kenapa? Yang tadi lu bilang ideologinya itu nasakom, nasionalis, agamis, komunis, pendobrak gerakan sosialnya itu mendobrak. Nah, itu ketika dia pulang mengembara dari samudra ketauhidan, anjay iya kan, nah, dia membawa gagasan baru, apa namanya, masyarakat itu nggak ada namanya itu. Kalau kita belajar sejarah itu, kalau SMA kita belajar sejarah, ada namanya kasta-kasta kan gitu, Brahmana lah, Ksatria lah, Wiyesa lah, Sudra Papa lah, bahkan orang-orang dari pedagang-pedagang Arab bilang melecak lah kan gitu. Nah, ketika Syekh Jenar ini hadir, itu tidak ada. Didobrak kasta. Komunis pahamnya. Seperti Pancasila. Harus sama rata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia. Siti Jenar waktu itu. Maka jamaahnya itu, pengikutnya itu disebut namanya abangan. Makanya Demak waktu itu khawatir Demak ada Siti Jenar. Demak khawatir ada Siti Jenar. Gitu. Terus gimana kisah cintanya? Kayaknya kisah cinta udah kelamaan. Langsung aja. Kan nggak apa-apa, Mat, daripada lu kagak ada video. Nah, perlu tahu nih, Lemah Abang ini, Siti Jenar ini jatuhnya itu apa namanya, punya pendiri padepokan duku namanya Lemah Abang, itu loh, tempat dimana beliau mengayomi anak didiknya. Setiap tempat yang disinggahi sama Siti Jenar dikasih nama Lemah Abang. Itu Tanah Abang kemungkinan tuh. Kalau di luar Jakarta itu kan masih pakai nama Lemah Abang. Betul. Tanah Kemerahan misalkan. Tanah Kemerahan. Ada juga Lemah Blit yang tadi kata Tanah Kemerahan itu. Iya, Lemah Abang tuh. Di Karawang Lemah Abang. Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pekalongan, Wonogiri, Magetan. Iya, itu di luar Jakarta makanya Lemah Abang. Di Jakarta makanya Tanah Abang. Kadang Siti Jenar sekarang. Gimana Siti Jenar? Kelanjutan kisah cinta dia. Setelah dia patah hati sama Nafsa, kan dia jalan tuh ke Baghdad. Ini seru nih, seru. Itu gimana ya kan? Nah, ketika dia
mengalami kisah cinta yang suram, kandas lah kalau bahasa sekarang tuh kandas, ya kan, dengan anak Abu Basal Tawalut yang katanya gurunya kan gitu. Itu ya di cerita lu itu malah dinikahin sama orang lain kan gitu. Gimana dia patah hati terus dia jalan dah ninggalin jalan ke Baghdad, maka melakukan pergi haji sampai pada pesan daripada Miskot almarhum itu, ia harus menikah dengan putri daripada Abdul Malik. Jadi akhirnya setelah dia patah hati dia dinikahin, dihibur lah jiwanya. Itu dinikahin dengan orang lain. Siapa istrinya? Fatimah binti Abdul Malik. Karena kisah cinta ini timbullah dendam kesumat. Jadi kenapa Siti Jenar sampai dibilang sesat segala macam? Karena faktor cinta. Di sini timbul di sini. Iya, karena faktor cinta. Jadi bukan daripada yang tadi lu bilang apa namanya, yang pertama politik, yang kedua agama. Sebenarnya bukan itu. Ada sisi politik, ada sisi agama, ada. Iya, karena orang-orang yang dendam inilah yang apa namanya dianugerahi kasih sayang dengan kebencian. Jadi, kan keren anjing, keren. Masa gue buat kasih sayang dengan kebencian, coba lo pikir. Itu tuh. Jadi setelah dia nikah timbul kebencian dari San Ali. San Ali juga namanya. San Ali Ansor. Ali Ansor, nggak pakai San. Itu. Dia namanya Ali Ansor. Tuh. Nah, Ali Ansor ini adalah pokoknya itu karena dia merasa kan gue kan duluan yang datang di sini. Gue juga anak murid daripada si Mbah Malik. Lah kok dia yang tiba-tiba sekonyong-konyong nggak tahu apapun, ya kan, langsung dinikahin sama putri yang gue sayang. Nah, itulah namanya dendam. Jadi karena sejarah itu terulang lagi, Mat, seperti Habil sama Qabil. Karena cinta. Karena cinta. Sejarah juga terulang lagi seperti Iblis dan Mbah Adam. Karena cinta. Cemburu. Semua itu ya bener sih, ketika orang mengaku beriman maka yang paling diuji dengan kecintaannya. Kan gitu. Cuman waktu dinikahin Siti Jenar cinta sama istrinya apa belum? Bengong. Bukan belum, bengong. Jadi pas ketika Siti Jenar tiba-tiba dikasih pesan seperti itu, datang ke Baghdad, nemuin Abdul Malik, langsung dinikahin, bengong. Nggak pakai begini. Nah, itu si Fatimah, paras wajahnya sama kayak Nafsah. Gitu. Kaget. Bukan kaget, namanya bengong. Terpesona. Terpesona. Kalau terpesona masih bengong. Ya udah bengong dah. Bengong. Udah ibaratnya takjub lah. Iya, udah terserah lu. Takjub. Nah, tuh makanya dari situlah namanya dendam kusumat daripada Ali Ansor. Dan kalau di kalau di yang lu bawain itu ada namanya satu, selain Ali Ansor nanti ada namanya Resi Bungsu. Resi Bungsu yang di Cirebon. Itu udah lalu. Yang diceritain itu loh, yang ibarat kata ade daripada Nyai Intan Dewi yang dinikahkan dengan Ki Danusela gitu. Jadi kisah cinta Siti Jenar ketika dia patah hati terus dihibur sama wali lain, dinikahin gitu. Dengan seorang putri bernama Fatimah yang mukanya mirip Nafsah gitu. Itu yang jadi problem di situ ya, si Jenar nggak tahu harus apa. Gitu. Dan ketika itu anaknya baru belajar si Aisyah, maka apa yang dilakukan Abdul Malik? Sudah saatnya. Apain? Pulang ke Jawa. Jadi pas anaknya lahir suruh pulang. Iya, suruh pulang ke Jawa. Gitu. Maka timbullah polemik di situ. Itulah. Timbul polemik, dihiburlah ketika
dengan berat hati meninggalkan anak dan istri, kan gitu. Iya, pergi kemana, Mat? Ke Gujarat. Gujarat, India. Oh. Iya, pergi ke India. Gujarat. Nah, pergi ke Gujarat, bertemulah dengan Abdul Gopur Al Gujarati, sang wali di zamannya, kan gitu kan. Abdul Gopur punya, orang bilang tuh apa namanya, abdi dalam, Heeh, namanya Adamji. heeh. Nah, dinikahkanlah putrinya ini, lahirlah seorang anak namanya Syekh Oh, Datuk jadi Barbut. setelah dia nikah sama Fatimah, Nah, dia berangkat lagi nah, ke Gujarat. Di sana dikawinin lagi. dikawinin lagi. Tapi disitulah timbul namanya api-api persemian. Api-api Persemian. persemian maksudnya? Maksudnya kalau musim semi bagaimana sih? Heeh, ada jatuh. Hampa. Makanya disebutkan itu tadinya mau anaknya itu namanya Darbut. Darbut itu kan kehampaan, Heeh. kesunyian. Terus Maka di tegur. tegur sama Abdul Gopur, lu sombong banget lu baru kayak begitu doang, katanya begitu. Ya kan, Terus diganti namanya. diganti Barbut Kepompong tuh. Jadi kisah cinta Siti Jenar itu ketika dia berakhir sama Nafsa, akhirnya dia dinikahin lagi dengan Fatimah. 5 Habis gitu dia dinikahin lagi sama anaknya Adamji, namanya. namanya gue lupa. Oke, bagus. Berarti akhir kisah cinta Siti Jenar kayak gitu. Dinikahin. Yang pertama dia jatuh cinta. Jatuh cinta, Nah, yang kedua dinikahin. dinikahin. Itu. Dupanya udah habis. Iya, berarti udah lama. Berarti kita udah Iya. panjang. Berarti udah lama. Waktu kita udah habis nih. Iya, berarti udah lama. Ini kalau bahasa zaman dulu seperdupaan, Dit. Iya. Waktu kita itu cuman seperdupaan. Iya. Karena dupanya udah habis, berarti kita akhirin cerita kita sampai di Oke. sini. Oke? Oke. Sekian, bobrok terus, damai selalu.